Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, jadi hari ini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemodelan data geofisika. Ini adalah inverse modeling. Kita akan melakukan eh, regresi linear dari data yang telah diberikan yang kemarin sudah dikerjakan secara manual, namun kita sekarang lakukan secara digital menggunakan tools yaitu Python. Yang pertama kita harus masukkan, eh, kita harus import library kita. Yang pertama itu ada NumPy, Pandas, dan juga Pandas SPD, import Matplotlib, pyplot, SPLT. Jadi fungsinya adalah untuk NumPy itu untuk operasi numerik dan matriks, sedangkan Pandas itu kita gunakan untuk mengelola tabel, dan Matplotlib itu kita untuk plotting serta menampilkan dalam bentuk uh, graf media yang lebih mudah untuk dibaca seperti itu. Kan? Oke. Setelah itu kita perlu untuk memasukkan data. Kita harus menginput data dan memplotnya. Jadi yang pertama-tama kita harus data sama dengan, bentar, datanya kemarin itu ini, jadi ada nilai X. Nilai X-nya itu 0,2. 0,2 ya benar. What sebentar. 0,2 kemudian 0,4 0, eh 1,2. Kemudian untuk nilai Y itu yang pertama 8,0, kemudian 4, nah 8,8, 8,6, 8,5, 8,7. Sudah benar belum? Oke, sudah. Oke, kita akan uh, menyimpan data dalam dictionary. Kita ubah menjadi data frame supaya mudah diproses dan ditampilkan. Jadi kita menggunakan data uh, contoh. Data contoh pd data frame. Data frame uh, ya data pd data frame data ya. Pd data frame data. Oke. Kemudian kita akan print dan lihat apakah sudah bisa ditampilkan dalam bentuk data frame. Oke, sudah bisa dilihat ya, sudah dalam bentuk tabel, jadi akan lebih mudah untuk diproses.
Kemudian setelah itu eh, kita akan plot data ya, plot data. Jadi kita akan plot datanya. Bentar. Plot data itu data plot data plot kok data contoh dot plot kemudian bentar, data plot ya kita pakai kita bikin scatter data scatter ya data scatter berarti scatter seperti ini. Nah, kemudian kita akan beri untuk kan ini dalam berupa ini ya apa hmm, grafik X dan Y, maka untuk X-nya kita sama untuk apa untuk sumbu X-nya kita akan beri nilai X tentu saja Made in heaven. serta untuk Y kita akan nilai Y Made seperti in ini. heaven. Nah, kemudian kita akan berikan warnanya ya, warna. Jadi untuk C ya, atau color. Oh, bentar. Oh my god. Untuk C atau color ya, kita kasih red, merah. Terus kemudian untuk eh, marker ya, marker kita beri eh, apa ya, S aja. Kita ikut kemarin ya, ikut jelasnya Pak Dharma. Jadi kita kasih S. Kemudian kita akan kasih title, plt.title. Titlenya apa ini? Titlenya Made in data saja heaven. seperti ini. Dan kita kasih ukurannya font size sama dengan berapa ya, berapa 14 15 lah, 15 dan kita tampilkan plt show harusnya. Oh bentar, apa yang salah di sini, ada yang salah. Plot scatter nilai x y. Oh astaga, scatter t nya 2. Nah, oke, sudah bisa dilihat ini data pencar ya, data pencar scatter grafik pencar. Jadi kita akan lakukan regresi linear, jadi kita akan tentukan ini garisnya seperti apa contohnya. Oke, setelah kita plot datanya, maka kita akan convert data ke dalam sebuah array. Nah, untuk bisa mengubah itu kita membutuhkan NumPy untuk bisa mengconvert data. Nah, jadi kita akan ubah dulu. Jadi kita akan convert data ke array. Oke. Nah, jadi X itu kita akan ubah menggunakan apa? np.array ya. np.array sama nanti juga di apa? Y juga sama nanti np.array ya. Bedanya adalah ini data contoh kita akan nilai kita gunakan nilai X-nya. Kalau X ya X, kalau Y ya Y. Ya. Nah, kita gunakan data X yaitu nilai ini N-nya gede. Nilai X ini sama ya. Ya, nilai X. Nah, kita akan reshape.
dari shape ke kemarin itu apa? 0 ya? 01. Eh, bentar, bentar aku lupa. Reshape, ada contekan bentar ya. Reshape-nya itu min 1 ya, min 1. Reshape min 1, 1. Jadi ini sama juga, tinggal di copy paste, tapi diganti Y. Harusnya sudah benar. Untuk bisa mengetahui itu, maka kita harus print. Kita harus print X-nya dan Y-nya. Maka untuk X sama dengan uh, X tentunya, eh, kok X-nya kecil? Kita X kecil. Dan print Y sama dengan, oke, aman. Sudah bisa ini. Nah, kalau kita sudah convert, maka kita akan mengenerate vektor dan matriks dari G. Kan kita menggunakan persamaan inverse modeling, yaitu M sama dengan G transpose G yang di inverse, kemudian kita kalikan dengan G transpose dikalikan dengan D. Maka kita perlu membuat vektor, yaitu B dan G-nya. Oke, yang pertama-tama kita harus generate vektor dan matrix. Oke, pertama-tama kita harus mendefine dari define D dan G, ya. Kita harus define D dan G-nya. Caranya adalah dengan untuk D itu sama dengan untuk D itu sama dengan Y. Agar tidak perlu ini, kita tinggal copy aja, tinggal copy, ya, tinggal copy ini dari Y yang di atas. Y mana ya? Y copy kalau nggak salah. Gini. Nah, kemudian untuk N data, jadi data ke N, kita akan menggunakan panjang dari D. Ya. Ya, jumlah datanya semua itu kita pakai fungsi dari apa itu len dari Python sendiri. Kemudian untuk parameter, jadi kan kita ada parameter, jadi n parameter sama dengan 2, karena kita ada dua parameter, yaitu ada m sama parameternya adalah slope dan juga apa, intercept, ya, intercept, titik potong, ya, titik potong bahasa Indonesia, slope dan intercept. Oke, setelah itu kita tinggal matriks kernelnya, ya. Untuk matriks kernel G, jadi matriks kernel G, yaitu adalah n data dikali n parameter, ya. Kita pakai G sama dengan kita pakai matriks yang isinya 0 semua, ya. Kita pakai fungsi np.zeros, ya, np.zeros untuk n data, karena n data ini kita n kalikan dengan parameter, jadi kita perlu n parameter juga, n parameter seperti ini. Kenapa ini pencet n parameter, jadi ini akan membuat apa, matriks yang isinya 0 dengan jumlah ukurannya itu jumlah data kali jumlah parameter, jadi 00 itu 2 kali berapa tadi, 2 kali 6 ya kurang lebih seperti itu. Nah,
Terus kita akan isi matriks nolnya tadi pakai apa? Kita pakai loop. Jadi kita pakai loop untuk I, eh, berarti I in range. Terus kita pakai apa? N data ya tadi, N data, N data. Nah, ini kita akan isi untuk G-nya ya. Itu kan tadi dari I ya, I ke satu atau nol ya, I nol. Nah, itu sama dengan X sama ya. Eh, X-nya itu kolom pertama berarti I satu juga ya. Kolom pertama berarti kan. Nah, kemudian untuk kolom kedua konstanta. Jadi ini untuk interceptnya ya, ya intercept ini. Dua berarti kan dua itu satu di Python ya. Dua itu satu, maka sama dengan satu gitu. Oke, ini akan mengisi matriks G kolom satu untuk nilai X dan kolom 2 untuk satu untuk ini untuk interceptnya satu itu untuk interceptnya. Nah, oke, selanjut kita akan lihat dengan kita akan lihat apakah ini sudah benar atau belum ya. Nah, ini D sama dengan eh, terus sama G ya. G ini kurang koma. Oke, kopinya salah. Kenapa ini kopinya salah? Y, kopinya salah. Kopinya salah. Bentar. Oh, ternyata seperti ini. Kopi. Nah, harusnya bener ini. Oh, N per ini gede, harusnya kecil. Nah, ini dia. Jadi udah terisi G-nya ini 0,2 kali 1 0,2 kali 1. Jadi udah benar. Oke, setelah itu kita akan mencari solusi dari M atau kita mencari M-nya ini hasil akhirnya ya. Kita akan find solution of M. Aduh. Nah, M itu kan tadi persamaan dari G transpose G inverse ya. Nah, kita harus uh, mencarinya. Jadi M dan residual atau apa namanya error total, residual untuk error total jadi. Terus kita harus cari rank, kemudian cari S-nya slope. Pakai apa? Kemarin itu pakai NumPy linalg ya, linalg pakai linalg ya. Lupa aku linalg np.linalg. Nah, jadi ini algebra itu ya kawan. Dan lin stq kalau eh jadi stq ya. Linalg dan lin pakai key ya pakai key. Nah, ini kan berarti dia udah G-nya udah tadi. Terus untuk sumbu Y sama nih. Nah, jadi intinya itu menyelesaikan persamaan G kali M sama dengan D kan. Tapi karena kita eh, menggunakan inverse, jadi kita pakai G transpose bla 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 itu banyak. Itu yang panjang itu.
Nah, menggunakan metode least square. Nah, outputnya adalah M, parameter model, slope, dan intercept. Kemudian residual yaitu error total. Nah, terus untuk slope-nya, ya kan? Untuk slope itu kan eh, ini ya, kemiringannya ya. Maka kita pakai float M 0 yaitu 1 ya. Kemudian intercept-nya atau C ya. Intercept. Nah, intercept itu kan titik potong. Maka float ini M1. Nah, kita akan mengambil hasil dari M0 dan M1. Nah, untuk error kita nyari residualnya. Kita cari residual ya, residual atau error ya. Error. Kita pakai error sama dengan ini. Persamaannya itu residual. Residual, residual if len sama dengan residual ya itu kurang dari ya, 0 else 0. Nah, ini persamaan untuk mencari errornya. Jadi kalau ada residual itu diambil, kalau tidak ada ya 0. Nah, untuk kalkulasi. Terus untuk menghitung hasil prediksi dari model garis. Kan kita harus kali G sama M kan. Nah, maka kita pakai G calculated G kali sama M. Nah, terus sisanya tinggal plotting. Jadi kita tinggal plotting. Tinggal plotting. Ini aku plotting itu kita tinggal pakai matplotlib. Jadi kita pakai plt plot ya. Plt plot untuk X ya. X tadi ada X dan D ya. X ada D. Terus kita pakai red square ya. Red square. Terus kita pakai marker size nya. Marker size sama dengan berapa? 9, 8 lah boleh. Terus kita kasih label. Labelnya berarti apa? Apa labelnya? Observe data, data observasi ya. Observed data. Oke. Terus yang kedua kita akan plot untuk Y ya. Calculated. Yang di calculatednya tadi G kali M ya. Maka X dan dikal kita pakai garis ya. Jadi kayak line width. Eh, iya benar. Line width DHT ya benar. Berapa tebalnya 2 cukup lah. Kemudian untuk labelnya kita beri calculated data. Calculated data. Oke. Bentar, bentar. Ada yang salah kah? Oh iya, kita belum kasih style ininya ya. Style apa? Style garisnya. Kita kasih black dan garis kecil aja. Oke, harusnya sudah ini. Terus kita tinggal kasih keterangan-keterangan kecil kayak title, label gitu ya. Titlenya apa ya, nak ya? Title kita eh
fitting data apa kemarin? Fitting data point using straight line ya, straight line karena kita kan regresi linear ya, straight line atau kita sebut sebagai inverse modeling. Nah, eh, nah, kemudian label berarti blt.label, labelnya itu ada dua ya, nilai labelnya ada dua, jadi x label sama y label, sorry, nilai x sama blt y label atau nilai y. Oke, sudah, tinggal kita membuat persamaan garisnya. Kita tampilkan persamaan garisnya. Itu kita buat teks string str ya. Itu aduh kemarin apa ya, lupa. Ini f y slope, aku tinggal contohkan slope gimana kemarin ya, sebenarnya 4f. Duh, lupa aku. Slope, oke ya benar. 4 titik f. Titik 4 f. Astaga. Titik 4 f. Oke. Kemudian x ditambah intercept ya. Intercept dari titik 2 f. Oke. Nah, sama errornya. Untuk error maka pakai error 4f, salah. Oke, aman harusnya. Ini untuk persamaan garis sama nilai errornya. Tinggal kita taruh teksnya di mana. Jadi kita taruh teksnya di mana. PLT text kita taruh di 0, berapa ya? Pojok 0, pojok kanan bawah 95 sama 0,95, sama aja lah kayak di pojok deh ini. Sing garisnya biar nggak nutupi garis gitu. Itu adalah teks. Oke. Oh ya, kurang ini ya. Transform kita ubah blt.gca, kemudian transax, transaxes sama, terus ini font size-nya 10, kemudian untuk vertical alignment ya, vertical alignment
vertical alik vertical alignment. Ya benar, oke udah. Gini nggak sih? Bentar. Vertical alignment. Vertical ya, vertical alignment. Gini. Ya oke. Terus bottom, sedangkan untuk yang horizontal ya horizontal paling alignment itu di kanan RIGHT. Udah, ini untuk menampilkan teks di grafik pojok kanan bawah, tinggal kita tampilkan untuk legend dan kita show. Mana? Apa yang salah ini? If mana ya? Hmm, apa yang salah? Decal is not defined. Kok nggak ada define ya? Decal. K kali M ya kan? Kan logikanya. K kali M. Apa yang salah? Kok ada yang salah? Ini apa? Bentar, bentar. Ini ada yang salah. Ini apa ini? Oh, astaga. Ini loh. Ini salah juga ini. Land residuals. Kok if-nya salah?
LSTSQ. If invalid syntax, if-nya yang salah nih tadi itu. Residuals null if residuals. Wow. Apa yang salah ya? Apa yang salah ya? Nggak tahu. Apa yang salah ini? Udah muncul. Dikalkulate nggak ini nggak apa? Nggak terdefine. Why? Why? Apa yang salah? Decalculated-nya tidak terdefine. Decalculated tidak terdefine. Why? Tell me why. Ini udah benar kan? Gak ada error. Ini loh, errornya di sini loh. M residuals lin lstsq slope intercept. Apa ini? Wah, kenapa ini? Kenapa ini? Komanya. Karena komanya. Astaga. Astaga. Oke, harusnya bisa sih. Wow. Wow. Banyak ya, banyak ini, banyak. Oke, di PLT plot x dikal PLT plot x dikal ini ada yang salah. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Oh, ini. WIDTH. Masih banyak. Tapi udah muncul. Kok slope-nya gini ya? Oh, apa ya ini? Line width masih ada. Nggak muncul ya. Banyak loh masalahnya. Apa ini? Aku bingung banget ini.
Katanya ini. Kok di atas? Di bawah loh. Vertikal. Kok di atas? Loh, 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 loh. Gimana ini kok tidak mau ke bawah? Sama aja. Ya apa ini? Nggak bisa deh ini. 0,95 nggak bisa. Oh ini 1 koma berarti. 1, oke udah benar. Enggak. 1,0. 0,9. Tinggal dibawahin. Nah, dan 3, 5. Pas ini. Errornya 0,21. Bagus ini berarti. Oke. Susah. Susah sekali. Padahal tadi sudah latihan sebelumnya. Latihan menghafal. Ternyata itu banyak banget yang harus dihafal. Terutama di plotting ya. Plotting itu banyak sekali yang harus dihafal. Kayak ini. Ini tuh harus dihafal banget ini. Tapi untuk yang lain itu masih bisa dipikir. eh Ingat-ingat cepet lah malah dipikir secara logika itu masih. Tapi kalau yang ini kan udah bahasanya Python sendiri ya, jadi kita harus tahu bahasanya Python dan library kita gitu kan. Tapi untuk yang lain itu masih masih bisa. Ih, sangat susah apalagi nanti kalau misal udah bener-bener data geofisika itu kayaknya lebih susah lagi. Tapi ya ya kita harus semangat. Terima kasih, itu saja. Nanti saya akan upload video di YouTube dan semoga bermanfaat bagi saya dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.